Sujarahipun Kanjeng Raden Tumenggung utawa KRT Sumodiningrat trah para wali besar Mataram Islam syahid dalam perang Sepehi 1812, cucu Sultan Hamengkubuwono pertama, menantu Sultan Hamengkubuwono kedua, panglima perang Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat berjulukan Singo Barong. KRT Sumodiningrat adalah pahlawan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam perang Sepehi di Yogyakarta 18 sampai 20 Juni 1812 pada masa Sultan Hamengkubuwono II. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Jobo kedua pada 1794 dan Wedono Jero pertama pada tahun 1797 Masehi. Di tengah medan perang Sepehi, ia ditugaskan untuk menjadi panglima utama yang berdiri di garis terdepan menjaga wilayah Yogyakarta. Sosok inilah yang dijuluki Singo Barong oleh masyarakat Yogyakarta, sebagaimana terabadikan di dalam Babad Ngayogyakarta yang ditulis pada tahun 1876 karya Pangeran Suryonegoro dan Raden Adipati Danurejo yang kelima. Kelahiran dan silsilah. KRT Sumodiningrat dilahirkan sekira tahun 1760-an di wilayah Remame, Kedu Selatan. Saat ini masuk di wilayah Magelang. Ia merupakan anak Kanjeng Raden Tumenggung Jayoningrat, Bupati Kedu Selatan. Di masa kecil hingga mudanya, ia mendapatkan pendidikan keislaman dari seorang guru bernama Kiai Tambi Jenggi, yang merupakan seorang wali pemilik otoritas pengasuhan anak cucu keluarga Keraton Ngayogyakarta pada masa itu. Dalam arsip-arsip Keraton Yogyakarta pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, diceritakan peristiwa surat menyurat antara KRT Sumodiningrat dan gurunya ini. KRT Sumodiningrat merupakan cucu Sultan Hamengkubuwono pertama. Ayahnya, KRT Jayoningrat, menikah dengan Raden Ayu Jayoningrat, anak keempat Sultan Hamengkubuwono pertama. Perkawinan ini membuahkan 5 orang anak. Yang pertama Tumenggung Sumodiningrat, yang kedua Tumenggung Wiryowinoto, yang ketiga Tumenggung Jayoningrat, yang keempat Raden Ayu Ronggo Madiun, dan yang kelima Tumenggung Wiryodiningrat. Nasab Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat terhubung kepada Kiai Ageng Penjawi, salah satu dari 3 tokoh pembuka kerajaan Mataram Islam di selatan Jawa pada permulaan abad ke-16. Sedangkan ke atasnya lagi, nasab ini bersambung hingga Kiai Ageng Ngerang. Diurutkan dari atas, nasab Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat adalah Kiai Ageng Ngerang 1, menurunkan Kiai Ageng Ngerang 2, menurunkan Kiai Ageng Ngerang 3, menurunkan Kiai Ageng Penjawi, menurunkan Adipati Progalapati 1, menurunkan Adipati Pragolapati 2, menurunkan Kiai Ageng Wonokriyo, menurunkan Kiai Demang Puspotruno atau yang dikenal dengan Tumenggung Jayowinoto Gajah Gede, kemudian menurunkan Tumenggung Jayowinoto Gajah Cilik, kemudian menurunkan Adipati Jayoningrat Gajah Teleno, kemudian menurunkan Tumenggung Jayoningrat Manten atau KRT Jayoningrat, kemudian menurunkan KRT Sumodiningrat. Jadi kita pada malam hari ini menapak tilasi Mataram Islam yang dulu dibuka oleh salah satu tokohnya, yaitu Kiai Ageng Penjawi. Dari jalur lain, KRT Sumodiningrat juga merupakan keturunan Kiai Jejer, Tumenggung Singoranu, dan Panembahan Jurumayem atau Kiai Juru Kiting. 3 tokoh penting pada masa kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang memerintah pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Tumenggung Singoranu adalah patih kedua kerajaan Mataram Islam di masa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kemudian Panembahan Jurumayem atau Kiai Juru Kiting adalah Wedono Jaksa dan anggota Dewan Ulama Penasehat Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sedangkan Kiai Jejer adalah guru sekaligus mertua Sultan Agung Hanyokrokusumo yang menjadi tokoh cikal bakal wilayah jejeran Bantul Yogyakarta.
Darah ketiga tokoh besar Mataram Islam era Sultan Agung ini menyatu di dalam diri KRT Sumodiningrat. Alurnya dimulai dari perkawinan Kiai Ageng Wonokriyo atau Kiai Kriyan dengan Nyai Ageng Kriyan. Siapakah Nyai Ageng Kriyan? Perempuan agung ini adalah anak dari pernikahan antara Adipati Singoranu bin Kiai Jejer dengan Nyai Adipati Singoranu binti Tumenggung Singoranu. Dari pernikahan Kiai Ageng Wonokriyo atau Kiai Kriyan dengan Nyai Ageng Kriyan, lahirlah Tumenggung Jayawinoto Gajah Gede yang menikahi Raden Ayu Jayawinoto binti Raden Rio Wirokusumo bin Panembahan Jurumayem atau Kiai Juru Kiting. Melalui alur Tumenggung Jayawinoto Gajah Gede hingga ke bawah akan sampai kepada Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Dari sini menjadi jelas bahwa KRT Sumodiningrat adalah juga keturunan Kiai Jejer, Tumenggung Singoranu dan Panembahan Jurumayem atau Kiai Juru Kiting. Jadi di dalam darah KRT Sumodiningrat mengalir darah Sri Sultan Hamengkubuwono I, juga mengalir darah Tumenggung Singoranu, Kiai Jejer, Panembahan Jurumayem atau Kiai Juru Kiting dan Kiai Ageng Penjawi. Dapat dipastikan secara mutlak bahwa KRT Sumodiningrat adalah tokoh pribumi negeri Mataram Islam. Dari jalur Tumenggung Singoranu, alur nasabnya hingga ke KRT Sumodiningrat adalah sebagai berikut. Tumenggung Singoranu menurunkan Nyai Adipati Singoranu, kemudian menurunkan Nyai Ageng Kriyan, kemudian menurunkan Demang Puspotruno atau Tumenggung Jayawinoto Gajah Gede, kemudian menurunkan Tumenggung Jayawinoto Gajah Cilik, kemudian menurunkan Adipati Jayaningrat Gajah Teleno, kemudian menurunkan Tumenggung Jayaningrat Manten atau KRT Jayaningrat, kemudian menurunkan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Dari jalur Kiai Jejer, nasabnya hingga ke Raden Tumenggung Sumodiningrat adalah Kiai Jejer melahirkan Ki Bagus Sangat atau Adipati Singoranu, melahirkan Nyai Ageng Kriyan, lalu melahirkan Demang Puspotruno atau Kiai Jayawinoto Gajah Gede, kemudian melahirkan Tumenggung Jayawinoto Gajah Cilik, kemudian melahirkan Adipati Jayaningrat Gajah Teleno, kemudian melahirkan Tumenggung Jayaningrat Manten atau KRT Jayaningrat, dan kemudian melahirkan KRT Sumodiningrat. Dari jalur Kiai Juru Kiting, nasabnya hingga ke KRT Sumodiningrat adalah Kiai Juru Kiting, melahirkan Raden Rio Wirokusumo, melahirkan Raden Ayu Jayawinoto Gajah Gede, melahirkan Tumenggung Jayawinoto Gajah Cilik, melahirkan Adipati Jayaningrat Gajah Teleno, melahirkan Tumenggung Jayaningrat Manten atau KRT Jayaningrat, kemudian melahirkan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Dari sini menjadi jelas bahwa Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat adalah trah Mataram Islam bahkan sejak simbah-simbah beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkawinan KRT Sumodiningrat menikah dengan GKR Bendoro Gusti Kanjeng Ratu Bendoro putri Sultan Hamengkubuwono II dengan Gusti Kanjeng Ratu Kedaton. Sedangkan Gusti Kanjeng Ratu Kedaton adalah anak Tumenggung Purwodiningrat, Bupati Magetan atau Bupati Kertosono setelah Perang Giyanti 1746 sampai 1757 dalam catatan Lucian Adam, seorang residen Madiun pada 1938 hingga 1940. Silsilah Tumenggung Purwodiningrat ke atas masih terhubung dengan keluarga besar para pria agung dari Madura. Perkawinan KRT Sumodiningrat dengan GKR Bendoro tidak membuahkan keturunan. Dari istri lain, ia memiliki anak bernama Tumenggung Sumonegoro yang kelak menjadi Wedono Distrik Mausan Dalem Pengasih hingga Nanggulan. KRT Sumodiningrat maupun anaknya yaitu Tumenggung Sumonegoro sama-sama dimakamkan di Jejeran, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Kewafatan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat terjadi pada pagi hari terakhir Perang Sepehi pada 20 Juni 1812. Peristiwa kewafatan ini diceritakan di dalam Babat Sepehi di pupuh ketiga Podo 1-7. Babat Sepehi adalah karya sejarah yang ditulis oleh Pangeran Mangkudiningrat, anak Sultan Hamengkubuwono II, yang memang langsung berada di tengah-tengah pertempuran. Jadi, Babat Sepehi merupakan sumber primer sejarah yang ditulis oleh pelaku sejarah, yaitu Pangeran Mangkudiningrat,
pada hari Selasa 20 Rabiul Awal 1228 Hijrah tahun Ehe atau bertepatan dengan tanggal 23 Maret 1813. Dengan kata lain, naskah ini lahir hanya sekira setahun setelah Perang Sepehi. Diceritakan di dalam babat Sepehi bahwa KRT Sumodiningrat bertempur di sisi barat Kali Code dan menjaga pos pertahanan bagian tenggara Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat bersama dengan Tumenggung Wiryowinoto, adiknya sendiri. Peristiwa pertempuran pasukan Sepehi dengan KRT Sumodiningrat diceritakan di dalam tembang Bermetrum Durmo pupuh kedua, mulai podo atau bait ke-6 dan ke-7, sebagaimana kutipannya dilampirkan di dalam tulisan tersebut. Supaya tidak terlalu panjang, kami melewati, Bapak Ibu dapat membacanya melalui kutipan tersebut yang kami kutip langsung dari babat Sepehi. Pertempuran terus berjalan, KRT Sumodiningrat dan pasukannya sempat mengalahkan pasukan Inggris di sebelah tenggara. Namun bersama dengan bantuan dari pasukan Pangeran Pramudana, mereka kembali mendesak sang panglima dan pasukannya. Hingga akhirnya KRT Sumodiningrat dibunuh setelah sebelumnya diburu di kediamannya, yaitu kawasan Tirto Jipuran saat ini. Babat Sepehi menceritakannya dalam pupuh ketiga, podo atau bait ketiga sampai dengan ke-7. Bapak Ibu bisa membacanya, bait-bait tersebut. Berikut terjemahannya yang sudah dikutipkan oleh tim panitia haul. Babat Panular atau disebut juga Babat Ngengreng juga menceritakan kewafatan KRT Sumodiningrat. Babat Panular selesai ditulis pada 16 Mei 1816 atau sekira 4 tahun setelah Perang Sepehi. Pangeran Arya Panular yang dilahirkan 1771 dan meninggal pada 1826 adalah putra Sultan Hamengkubuwono pertama yang menjadi penasehat sekaligus mertua Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Ia menuliskan kesaksiannya di tengah-tengah peristiwa Perang Sepehi. Bahkan ia termasuk tokoh yang menyelamatkan Sultan Hamengkubuwono III di dalam peristiwa itu dengan membawanya ke Taman Sari. Pangeran Arya Panular menceritakan kewafatan KRT Sumodiningrat di dalam tembang Bermetrum Asmorodono, pupuh ke-11, podo atau bait ke-21 sampai dengan ke-33. Bapak dan Ibu bisa membacanya di halaman 5, lengkap dengan terjemahannya, nanti silahkan dicermati dan dibaca sendiri. Di situ diceritakan bagaimana peristiwa kematian kewafatan KRT Sumodiningrat di dalam babat Panular. Kita masuk ke halaman 6. Sebuah koran kolonial yang terbit sekira 14 hari setelah geger Sepehi, yaitu koran Java Government Gazette volume 1 nomor 19 tanggal 4 Juli 1812, juga menceritakan kewafatan KRT Sumodiningrat yang ditulis dengan ejaan Tomogong Semodiningrat. Keterangan tentang kewafatan KRT Sumodiningrat ini juga disaksikan langsung oleh William Mayorton, seorang deputi Quartermaster Jenderal Angkatan Darat Inggris yang ikut dalam ekspedisi pasukan British Indian dalam penaklukan atas Jawa. Ton yang waktu itu masih berusia 30 tahun, dalam catatan hariannya yang diterbitkan pada tahun 1815 atau 3 tahun setelah peristiwa geger Sepehi, menceritakan kesaksian atas kewafatan KRT Sumodiningrat. Ia menuliskan nama KRT Sumodiningrat itu di dalam catatan hariannya dengan ejaan Tomogong Senodiningrat. Bapak Ibu bisa membacanya, kutipan langsung dalam bahasa Inggris dan juga terjemahannya dalam bahasa Indonesia di halaman 6 dan halaman 7. Kita masuk di halaman 7 saat ini. Lokasi makam. Jenazah KRT Sumodiningrat dikubur pada pukul 10 malam. Para pengikutnya mengambil jenazahnya untuk dikuburkan di desa Jejeran. Desa ini secara administratif masuk dalam wilayah Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Wilayah ini adalah pemukiman religius yang didirikan oleh Kiai Jejer, leluhur KRT Sumodiningrat, sekira hampir 500 tahun yang lalu. Sepeninggal Kiai Jejer, wilayah Jejeran dirawat dan dijaga oleh Kiai Krian yang juga merupakan leluhur KRT Sumodiningrat. Sebuah arsip berbahasa dan beraksara Jawa berupa surat-surat Keraton Yogyakarta
menyebutkan kedukaan para pengikut KRT Sumodiningrat atau konco Sumodininggratan ketika mereka mengetahui wafatnya junjungan mereka. Dalam surat berbahasa dan beraksara Jawa yang dikirimkan kepada Mas Ngabehi Prawirawijoyo dan Kiai Ngabehi Danukromo, mereka menyatakan perasaan kesedihan itu dengan kalimat, raoso konco Sumodininggratan punika kaumpamaaken kewan wonten ing wana mboten wonten ingkang gadah wana. Perasaan orang Sumodininggratan ketika KRT Sumodiningrat wafat itu dilukiskan seperti hewan di tengah hutan tapi tidak punya hutan lagi. Mengapa KRT Sumodiningrat dimakamkan di Jejeran? Makam Jejeran di barat Masjid Mi'rajul Mutakin Allah, ini merupakan salah satu masjid gabungan dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, adalah pemakaman anak turun Kiai Jejer dan anak turun Kiai Krian yang memang merupakan leluhur KRT Sumodiningrat. Paugeran atau aturan baku pemakaman sepuh dalam kebudayaan Jawa Islam adalah bahwa makam anak keturunan seorang tokoh akan dimakamkan bersama dengan leluhurnya dan saudara-saudaranya, kecuali terjadi keadaan tertentu yang menghalangi pelaksanaan paugeran itu. Contohnya adalah Sultan Hamengkubuwono II yang dimakamkan di Kota Gede ini karena waktu itu terjadi perang di Ponorogo sehingga tidak memungkinkan beliau dimakamkan di Pasarian Pajimatan Imogiri. Selain itu, pemakaman ini atau pemakaman Jejeran ini merupakan tanah pamutihan yang memang merupakan hak milik KRT Sumodiningrat. Tanah ini berada tepat di sisi barat Masjid Gabungan Dalam Mi'rajul Mutakin Allah yang dulu disebut dengan Masjid Sumodininggratan. Letak makam KRT Sumodiningrat ada di dalam sebuah cungkup khusus di sisi selatan cungkup makam Kiai Krian. Di sisi barat cungkup makam KRT Sumodiningrat juga dimakamkan adiknya Raden Temenggung Wiryowinoto yang juga menjadi syahid pada perang Sepehi. Semoga KRT Sumodiningrat, saudara-saudaranya, istri dan anak turunannya, serta para leluhurnya yang tadi sudah kita doakan bersama-sama senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.